Kau akan sengsara jika hidup dengan Mohan. Bukan hanya kau, tapi juga keluargamu. Ucapan itu terus terngiang di kepala Akila. Di sisi lain, kondisi emosinya mulai membaik. Apalagi Mama Mayang akan menginap di rumah malam ini. Sementara itu, Raisa sudah siap menjadi Harley Quinn bagi Mohan, menemani dan melindunginya dari ancaman orang-orang misterius. Sementara itu, Harry berusaha menghapus berita buruk tentang ayah, Vicky, dan komentar-komentar jahat di media sosial. Sayangnya, upaya itu gagal. Namun, Harry berhasil menghubungi orang-orang berpengaruh dan menegaskan agar mereka tidak mengganggu orang-orang terdekatnya. Sebagai gantinya, mereka diberi 3 kuota orang yang bisa dilindungi. Dengan syarat, mereka tidak memiliki hubungan spesial dengan Mohan. Harry pun menyebut nama keluarganya, Zara dan Akila, dengan peringatan keras agar mereka tidak saling mengganggu. Tapi masalahnya belum selesai. Komentar buruk tentang Vicky yang sempat hilang kini muncul kembali. Di kamar Zara, Vicky tampak murung saat melihat ponselnya. Jolina dan Zara pun menyarankan agar ia tidak melihat media sosial untuk sementara waktu. Namun, Vicky tetap butuh menelepon ibunya, yang entah kenapa sulit dihubungi. Apa kalian juga benci sama aku? Apa kalian jijik sama aku? Vicky bertanya dengan suara bergetar. Jolina dan Zara saling berpandangan. Mereka peduli pada Vicky. Tapi trauma dan rasa takutnya membuatnya sulit percaya. Dengan lembut, Zara berkata, "Kita di sini buat kamu. Jangan dengerin omongan orang-orang. Ini bukan salah kamu." Saat mereka pergi, Gema datang membawakan makanan untuk Vicky. Bahkan, ia menawarkan diri untuk menginap dan menemani Vicky kalau perlu. Ia akan pasang tenda di luar. Zara dan Jolina menerima makanannya, tapi jelas menolak ide Gema untuk bermalam di sana. Di tempat lain, Mohan dan Raisa tiba di sebuah ruko. Sepertinya hanya di depan Raisa, Mohan bisa sedikit mengendalikan masalah mentalnya. Meski masih gemetar, setidaknya ia tidak lagi berteriak atau marah-marah. Dengan suaranya yang tenang, Raisa berkata, "You and me against the world. Aku siap ambil semua risikonya." Mohan menatapnya. "Aku gak mau kamu terlibat," ucapnya lirih. "Cukup Vicky yang jadi korban hanya karena dekat denganku," batinnya. Tapi Raisa hanya menyeringai. Ia menggenggam erat jemari Mohan dan menegaskan, "Aku gak takut. Lagi pula, kita ini anak-anak bermasalah kan? Jadi, ayo kita lawan dunia ini bareng-bareng untuk pertama kalinya." Mohan merasa ada seseorang yang benar-benar ada untuknya. Raisa bahkan tidak mempermasalahkan perasaan Mohan pada Akila. Ia berkata, "Kalau nanti semua ini selesai dan kamu kembali ke Akila, aku tahu kapan harus mundur. Tapi untuk sekarang, kamu harus cerita semua sama aku." Setelah ragu beberapa saat, akhirnya Mohan membuka diri. Ia menceritakan semuanya pada Raisa. Sayangnya, hanya Raisa yang tahu misteri yang mengelilingi Mohan masih belum terungkap bagi orang lain. Tapi satu hal yang pasti, Raisa tidak akan mundur. Ia akan menemani Mohan sampai semuanya selesai. Sampai ia bisa sembuh dan hidup bahagia lagi. Di rumah, Akila pulang dalam keadaan histeris. Ia menangis sambil bercerita pada Tante Rita. "Aku udah seneng banget dekat sama dia, tapi sekarang aku malah diusir, disuruh menjauh tanpa alasan." Tante Rita hanya bisa menghela napas. Ia khawatir, jangan-jangan hubungan Mohan dan Akila sudah melampaui batas wajar. Tapi ia tahu Akila punya masalah dengan emosi. Segala sesuatu terasa lebih dramatis baginya. Setiap hubungan pasti ada masalahnya. "Akila, kamu gak bisa memaksakan sesuatu," ujar Tante Rita. Namun Akila tidak bisa menerima itu. Dalam tangisannya,
Ia bertanya-tanya, kenapa aku selalu gak cukup buat seseorang? Kenapa Mohan mempermainkan perasaanku? Akila pun berlari ke kamar, meninggalkan Tante Rita yang semakin khawatir. Takut sesuatu terjadi, Tante Rita buru-buru menelepon Mayang. Sementara di dalam kamar, Akila mengirim pesan panjang ke Enon, curhat tentang Mohan yang tiba-tiba mengusirnya. Enon, seperti biasa, memberikan nasihat bijaknya. Setiap kali kamu patah hati, kamu selalu mencari pengganti. Tapi pernahkah terpikir, bagaimana kalau penggantimu nanti juga menyakiti kamu? Pesan itu menampar Akila. Manusia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lanjut Anan, dan setiap luka yang berhasil kamu lewati akan membuatmu lebih kuat. Akila terdiam. Kata-kata Anon berputar di kepalanya. Lalu ia berdiri, menatap bayangannya di cermin, dan berkata pada dirinya sendiri, aku gak akan jadi orang yang kalah terus-terusan. Tak lama, Pak Hari datang ke rumah Akila. Ia langsung bertanya, Akila, kau ingin hidup bahagia atau menderita? Akila bingung. Maksud Bapak, kau akan sengsara kalau dekat-dekot dengan Mohan. Akila semakin heran. Kenapa Bapak tiba-tiba ngomong gini? Apa yang Bapak tahu tentang Mohan? Pak Hari tidak menjelaskan. Ia hanya meminta Akila untuk menjauhi Mohan. Akila dengan sifat keras kepalanya menuntut jawaban. Tapi Pak Hari tetap bungkam. Aku mau hidup bahagia. Tapi kalau itu berarti harus menjauhi Mohan, aku harus tahu alasannya. Namun, Pak Hari hanya meninggalkan rumah tanpa menjawab pertanyaan Akila. Tak lama setelahnya, Mama Mayang dan adik laki-laki Akila datang. Kedatangan mereka bagaikan cahaya bagi Akila. Ia memeluk adiknya dan sejenak melupakan kesedihannya. Saat hanya berdua dengan Mayang, Akila bertanya, Mah, ini karena Mama kan? Mama yang nyuruh Mohan menjauh dari aku? Mayang terkejut. Aku memang gak suka Mohan karena latar belakang keluarganya yang gak jelas. Tapi kalau aku ingin kamu menjauhinya, aku akan bilang langsung padamu, bukan lewat Mohan. Akila terdiam. Mayang mengelus rambutnya. Ada pertemanan yang gak bertahan lama. Nak, kadang kita harus merelakan seseorang pergi, walaupun itu menyakitkan. Akila menangis di pelukan ibunya. Malam itu, Mayang memasak untuk Akila dan menginap di rumah. Setidaknya, untuk satu malam, Akila merasa ada seseorang yang selalu ada untuknya.